Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muhsinur rahmanul khallaq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu mutammiman bi makarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi nusil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil talaq. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahud-din wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, liyatazawwad al-'abdu min dunyahu li akhiratihi wa min hayatihi li mautihi wa min syababihi li harami fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah atau kama jaa fil hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamdan wa syukranillah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, dan nikmat yang besar dan nikmat iman dan Islam. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Juga marilah kita haturkan salat serta salam pada junjungan kita Nabi Mustafa Baginda Rasulullah SAW, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alladina tabu ihsan ila yaumil qiyamah, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang beriman. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah kita tetap berupaya dengan sungguh-sungguh seoptimal mungkin kita kerahkan segala potensi yang kita miliki untuk menghadirkan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya dalam diri kita. Yang pada selanjutnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dapat kita bawa dan dapat kita aplikasikan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita lakukan selalu berlandaskan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hari memasuki bulan Syawal, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Masih terasa suasana Idul Fitri, saling silaturahim, saling menziarahi satu dengan yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa Syawal itu dimaknai dengan arti peningkatan. Maksud dan diantara maksud dan tujuannya adalah agar kita terdorong di bulan Syawal ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutamanya setelah kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan tentunya banyak memberikan kita hikmah dan pelajaran, yang oleh karenanya nilai-nilai daripada setiap amal ibadah itu dapat kita bawa selanjutnya dalam kehidupan keseharian kita di 11 bulan yang akan datang, memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu, dan Allah Subhanahu wa taala hantarkan kembali kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah tentunya mempunyai nilai dan mempunyai hikmah yang seharusnya dapat membekas kepada siapapun yang melakukan amal tersebut. Ramadan dengan bulan puasanya telah mengajarkan kita, telah mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur.
Karena puasa itu termasuk ibadah sirriyah, ibadah yang hanya Allah dengan orang yang melakukannya yang tahu. Boleh jadi mungkin ketika puasa, ketika Ramadan, ada orang yang mengaku puasa di rumahnya, di hadapan keluarganya, anak istrinya, dia sama-sama makan sahur. Tetapi ternyata di luar, ketika kerja, tidak ada keluarganya yang tahu, hanya Allah saja yang tahu, ternyata dia tidak puasa. Ini seharusnya dapat kita tangkap bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Sehingga setelah kita selesai melakukan puasa, setelah kita meninggalkan Ramadan, kita menjadi orang yang betul-betul jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada lingkungan, jujur kepada keluarga, terutamanya jujur kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, orang yang betul-betul memahami apa tujuan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka akan dia dapatkan ketika dia meninggalkan bulan Ramadan, bahwa dirinya terdorong, termotivasi untuk lebih mewujudkan sifat jujur dalam dirinya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan dengan sholat tarawihnya telah mendidik kita, telah mengajarkan kita bahwa di antara tuntutan dalam amalia ibadah kita adalah adanya keistiqomahan. Dari mulai awal Ramadan kita laksanakan tarawih dengan istiqomah, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat sampai selesai bulan Ramadan. Ini juga mengajarkan kita bahwa memang begitulah. Amalan yang disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqomah, secara kontinu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ketika seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, amalan yang istiqomah, walaupun itu amalan kecil, itu amalan yang disukai. Dan Rasulullah SAW sangat tidak menyukai seseorang yang tidak dapat istiqomah dalam amalnya. Sehingga beliau pernah bercerita kepada para sahabat, sungguh malang orang tersebut, menceritakan tentang seseorang. Sungguh malang si fulan itu. Kemarin-kemarin dia istiqomah sholat malam, tetapi sekarang dia tidak nampak lagi sholat malam. Oleh karena itu, dengan pendidikan Ramadan, pada hari-hari berikutnya, mari kita belajar untuk mengistiqomahkan amal kita. Ramadan dengan zakat fitrahnya telah memberikan pengajaran kepada kita agar kita punya rasa kepedulian, agar kita saling tolong-menolong, bantu-membantu antar sesama kita. Karena pada hakikatnya esensi dan tujuan daripada menunaikan zakat fitrah adalah untuk meringankan kesusahan orang lain. Mungkin bagi kita sebagai mustahik, sebagai muzaki, harta yang kita keluarkan untuk zakat fitrah tidaklah bernilai apa-apa. Karena satu jiwa hanya mungkin mengeluarkan 3,5 liter ataupun 2 kilo dan sebagainya dengan aturan atau nisab yang ada. Tetapi bagi orang yang sedang dalam kesusahan, sungguh zakat fitrah sangat berarti sekali. Dan ketika kita melaksanakan puasa, kita dapat merasakan rasa lapar, rasa pedih menahan haus. Maka seperti itulah keadaan orang-orang yang hidupnya serba kekurangan. Bagi kita, hanya di bulan Ramadan saja kita menahan lapar. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang hidupnya dalam kekurangan, sehingga bagi mereka Ramadan itu bukan hanya 1 bulan. Ramadan bisa jadi sepanjang tahun, karena mereka harus menahan lapar karena sebab kekurangan. Oleh karena itu, dengan adanya pembayaran zakat itu seharusnya menumbuhkan rasa simpati kita kepada orang lain, sehingga kita terdorong untuk saling membantu, saling menolong antar sesama kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara kembali tujuan melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan,
tentu kita akan dapati sebagaimana dalil perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar menciptakan diri kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah kita lihat, kita cek, kita ukur diri kita ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Sudahkah ada sifat-sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa wujud dalam diri kita? Kalau belum ada, tentunya akan dikembalikan kepada diri kita. Sudahkah betul kita melakukan amal ibadah selama bulan Ramadan? Kok tidak ada hasilnya? Kok tidak ada sifat-sifat ketakwaan dalam diri kita? Boleh jadi mungkin ada yang salah di dalam pelaksanaan ibadah kita selama bulan Ramadan, kalau memang diri kita tidak terbina menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sifat orang bertakwa, kita kutip satu ayat Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 134, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sifat orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Satu ayat tetapi mengandung 3 sifat orang bertakwa. Allah menjelaskan orang bertakwa itu orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Kemudian sifat yang kedua, dapat menahan emosi amarahnya. Walaupun ketika orang lain berbuat salah, tetapi dia mampu mengontrol emosinya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yaitu dapat memaafkan kesalahan orang lain. Sangat tepat momen bulan Syawal ini kita jadikan sebagai satu kesempatan untuk saling bersilaturahim, saling bertamu, menziarahi satu dengan yang lain, dan saling maaf-maafkan. Meminta maaf adalah sikap yang mulia, tetapi memberi maaf jauh lebih mulia. Oleh karena itu, masih dalam momen Idul Fitri, marilah kita lapangkan dada kita, kita bersihkan jiwa kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain, dan itu termasuk sifat-sifat orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan renungan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisa'il muslimin ajma'in fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-habirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimun ila Allah fatahdu nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabil karim faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala auladi sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti sayyidina Muhammad wa radallahu man khulafil arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati ashabi rasulil ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum
والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على النعم يزدكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر.